Ya, oke. Ini keterangan untuk soal nomor 1 sampai dengan 3. Ya. Nah, 3 spesies ikan hidup di suatu perairan yang sama. Oke. Beberapa parameter kualitas lingkungan memberikan pembatasan pada ketiga spesies tersebut sehingga membentuk karakter spesifik dan eksis di antara mereka sendiri. Oke, ya. Keterangannya kelihatan jelas nggak, Darel? Kelihatan nggak? Itu kan yang bawah ada yang ke kiri itu lebih hangat ya, lebih dingin kayak gitu. Ada yang keruh, ada yang lebih bening, cerah, ada yang arus lemah, arus kuat. Oke. Nah di sini nomor 1 itu kondisi insang, oke, yang mengalami hemoragik. Hemoragik itu pecahnya pembuluh darah ya pada insang. Nah pada manusia juga bisa hemoragik juga ya. Kalau pada manusia ya misalkan di kepala, di otak, ketika stroke itu bisa hemoragik juga. Nah di sini pada ikan itu pembuluh darah pecah di insang. Jadi darah itu atau sel darah merah itu nanti beredar di dalam insang, insangnya berdarah. Ya. Nah kira-kira yang paling ya hemoragik paling tinggi yang paling rendah yang mana kira-kira? Nomor 1 ya. Jadi hemoragik atau pecahnya pembuluh darah itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah suhu. Jadi makin tinggi suhu, maka oksigen semakin tipis. Nah, kalau oksigennya semakin tipis, berarti insangnya bekerja lebih keras, apa dia bekerja santai? Lebih keras, Kak. Lebih keras kan? Ya. Maka kalau semakin tinggi suhu, oksigen semakin tipis, insang bekerja keras, maka kemungkinan bisa hemoragik enggak? Iya. Ya, berarti potensi hemoragiknya semakin tinggi kan? Potensi hemoragik semakin tinggi. Jadi kalau suhu semakin turun, ya semakin rendah hemoragiknya kan? Iya. Yang pertama dari suhu. Terus yang kedua adalah dari kekeruhan air. Ya. Kekeruhan. Nah, ini makin keruh air, ya, makin keruh air, insang bekerja makin keras apa makin santai? Kalau air makin keruh? Makin ini kayaknya, makin keras. Ya makin keras, karena kan dia harus menyaring material yang terlarut itu kan? Iya. Dia menyaring material, terus kemudian juga oksigen yang terlarut semakin sedikit juga, kayak gitu loh. Bekerja sangat keras malah makin keruh, ya kan? Kalau suhu dia semakin tipis oksigen, tapi di sini ada dua kerjaan di sini. Jadi makin keruh air, O2 semakin tipis, dan material terlarut, ya, mengakibatkan insang bekerja keras. Insang bekerja dengan keras. Nah, kalau kerjanya semakin keras, berarti potensi hemoragiknya semakin Tinggi juga. Ya. Potensi hemoragik semakin tinggi. Nah, kemudian kita ke gambar ya. Di sini yang spesies 1 itu warnanya apa? Ada warnanya enggak?
Nggak ada, Kak. Nggak ada, tapi dia kan posisinya menunjukkan di atas ya. Spesies 2 juga di atas, spesies 3 di bawah. Nah, semakin ke bawah itu biasanya semakin keruh. Ya kan? Makin ke bawah makin keruh. Terus kemudian, nah, seharusnya ini nanti ini warnanya beda-beda ya kan? Karena menunjukkan parameternya yang di bawah itu kan? Iya. Harusnya iya. Kalau semakin ke bawah semakin keruh, maka potensi hemoragiknya semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Iya, berarti yang hemoragiknya paling tinggi adalah di spesies ya 3. 3, terus kedua, baru ke 1. Ini kita melihat dari kekeruhan airnya. Oke ya. 3, 2, 1 yang E. Nah, ini penjelasannya. Kebaca di rumah? Aku baca. Ya. Ya, oke. Kamu di screen dulu silahkan. Sudah? Udah, Kak. Nomor 2 ya. Nah, kira-kira yang mana Darel? Ketiga spesies itu ditemukan pada habitat yang sama dengan jumlah yang merata. Yang paling memungkinkan yang mana? A, B, C, D, E menurut Darel. Ayo, dianalisa coba. Habitatnya sama, jumlahnya merata. Tetapi kan posisinya beda-beda kan? Atas, di tengah, paling bawah. Nah, posisi itu mengakibatkan perbedaan karakter lingkungan juga, ya kan? Iya. Kalau yang A benar nggak? Habitat. Dalam jumlah besar. Habitatnya emang sama betul, ya kan? Tetapi kan porsinya beda-beda. Nah, ini belum benar ya. Yang B, sumber daya makanan tersedia dalam jumlah terbatas. Ya harusnya malah banyak, ya kan? Iya. Masing-masing posisi, atas banyak, tengah banyak, paling bawah juga harus banyak juga. Tidak terjadi kompetisi, mungkin nggak antara mereka tidak terjadi kompetisi? Enggak. Nggak mungkin ya, 1 dan 2 itu paling kompetisi banget itu nanti. Ya. Yang 3 bisa jadi tidak terlalu berkompetisi dengan 1 dan 2. Yang D? Daya dukung lingkungan dari masing-masing spesies dapat dipenuhi meskipun terbatas. Benar ya? Jadi daya dukung lingkungan bisa dipenuhi ya, walaupun ya terbatas. Ya, karena walaupun pada habitat yang sama, tapi posisinya berbeda ya, sehingga terbatas. Nih, yang D ya, yang paling tepat. Oke, ini maksudnya daya dukung lingkungan apa, Kak? Daya dukung lingkungan di sini adalah misalkan sumber airnya benar-benar melimpah ya. Kedua adalah sumber makanan ya, plankton, fitoplankton maupun ikan-ikan kecil atau ikan sedang. Terus yang ketiga ya cahaya matahari, kemudian ya oksigen yang terlarut harus tercukupi ya. Oke. Yang D ya. Iya. Nah, sekarang nomor 3. Berarti ini 1,2 ya, Kak? Ya, di sini kan parameternya atau indikatornya adalah pertemuan antara air laut dan air tawar. Air laut dan air tawar terjadi di bagian atas apa di bagian bawah? Tunggu. Yang pasti ya di bagian atas ya kan, bagian atas dia di dekat muara, dekat muara sungai, atau kalau di ini bagian litoral dan zonanya litoral dan leritik ya, 1 dan 2 betul ya, karena terjadi percampuran antara air tawar dengan air laut ya, masih di permukaan. Oke.
Dan ini model SB Wind Pattern kayak gini ya, lebih ke analisa ya, Darel ya. Ini kan sebenarnya soal Iya. analisa kan? Bukan Iya. soal teori kan? Bukan. Ini soal menganalisa ya. Nah, teori baru nomor 4 ini. Masih kan nggak Darel ini. Nomor 4 ini baru teori ya. Materi kelas 10. Ini Beliau soal kita apa, Darel? babnya campuran, Kak. Iya. Materi SBM campuran. Ini saya soal SBM ya. Ini saya latihan soal SBM campuran ya. Ini materi kelas 10 ya. Dan ini nanti ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 ini. Oke, Dropita apa Darel? Masih ingat? Briopita itu lumut ya. Terus kalau Pteridopita lumut, terus Pteridopita. Nah, ini paku. Gitu ya. Jadi kita belajar tentang metagenesis, materi kelas 10. Metagenesis itu siklus pergiliran keturunan, fase vegetatif dengan generatif, atau aseksual dengan seksual. Nah, pada tumbuhan ini terjadi pada lumut dan paku. Ya, ini saya ulangi lagi. Ada gametofit, ada sporofit. Nah, pada lumut dulu nih. Pada lumut dulu, ini spora ya. Spora jatuh di tempat yang lembab, ya, yang lembab, nanti akan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini akan tumbuh jadi tumbuhan lumut. Nah, protonema jadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini nanti menghasilkan dua alat kelamin, antheridium dan archegonium. Ya. Nah, yang antar itu ya, antar itu ceweknya atau cowoknya, Darel? Ceweknya, Kak. Cewek apa cowok? Cowoknya lah, ya kan? Cowok. Antarnya suka antar ceweknya cowok kan? Nah, Ya. ini berarti alat kelamin jantan, antheridium, menghasilkan sperma. Terus archegonium ini yang betinanya menghasilkan ovum. Nah, ini ketemuan, jadinya zigot. Nah, zigot ini nanti tumbuh menjadi sporogonium. Bukan sporangium ya, sporogonium. Artinya badan buah penghasil spora. Badan buah penghasil spora. Baru tugasnya menghasilkan spora. Nah, yang tidak melingkar ke atas lagi. Melingkar terus nggak ada berhentinya. Mati kalau mati dia baru berhenti. Nah, di sini fase dia menghasilkan spora disebut sebagai sporofit. Berarti dia menghasilkan spora, hidup sebentar. Hidupnya sebentar, menghasilkan spora, terus dia mati. Ya. Tumbuhan lumut karena dia menghasilkan sel-sel kelamin, maka disebut sebagai gametofit. Fase menghasilkan gamet. Ya, kata gamet jadi gametofit. Maka ini dia hidup lama. Ini yang kita lihat sehari-hari ya pada tumbuhan lumut. Oke. Nah, bersama. Oke. Jadi gametofitnya ada pada tumbuhan lumut. Spora itu N, protonema itu N,
ini N, nah ini N, N itu artinya haploid, ya, mempunyai separuh kromosom dari induknya. Di sini baru 2N, di sini baru 2N. Oke. Ini Bryophyta. Nah, sekarang kalau yang Pteridophyta atau paku, hampir mirip, tapi ada perbedaan. Ya. Jadi sporanya jatuh di tempat yang lembab, ya. Ini menjadi protalium, ya. Beda ya. Protalium. Di sini protonema. Nah, oke. Protalium ini tidak jadi tumbuhan paku, tapi langsung menghasilkan, ya, alat-alat kelamin di sini, ya. Archegonium, Antheridium dulu. Baru ke Archegonium. Ini sama Antheridium yang cowoknya kejantannya menghasilkan spermatozoid. Ini Archegonium menghasilkan ovum. Ketemuan menjadi zigot. 2N diploid. Zigot ini baru menjadi tumbuhan paku. Ya. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari. Nah, dan nanti baru menghasilkan sporanium. Jadi kalau di sini sporogonium badan buah penghasil spora, maka di sporanium cuma kotak spora doang, padahnya spora. Nah, ini melingkar lagi ke atas juga. Oke. Nah, di sini sporanya adalah N. Sini N. Sini N lagi, sini N lagi, sini N. Sini N. Oke. Sama di sini ya. Tumbuhan paku kalau menghasilkan spora, maka disebut sporofit. Nah. Paku contohnya apa, Darren? Punya di rumah? Paku sarung burung mungkin punya ya? Suplir? Atau ditempel di tembok, pinggir got, ya, ya kan? Iya. Ya, itu tumbuhan paku. Pakis, ya. Ini hidup lama. Hidup lama berarti dia dominan. Nah. Hidup lama berarti dia dominan di sini. Nah, di sini yang dominan adalah lumut ini. Jadi beda. Oke. Di sini protalium karena menghasilkan sel-sel kelamin disebut gametofit. Tetapi dia hidup sebentar. Hidupnya cuma sebentar, menghasilkan alat-alat kelamin dan sel kelamin, baru dia mati, lanjutkan proses ringling, begitu terus. Oke. Jadi ini perbedaan antara lumut dengan paku. Kemudian biar kita gampang mengingatnya, ya, saya punya kata kuncinya di sini. Jadi kalau lumut kata kuncinya adalah malu, ya. Protonema dan lumut, malu, ya. Terus kalau paku kata kuncinya ini adalah tali, ya. Karena protalium. Nah, itu bedanya, tergampang mengingatnya. Oke, yang bisa dipahami, Darren? Bisa. Ya. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan gametofit Bryophyta dengan gametofit Pteridophyta. Kalau yang A, susunan kromosomnya haploid sama ini dengan ini haploid kan? Iya. NN, berarti sama angka bedanya. Yang B, hasil pertumbuhan dari spora, di sini spora. Di sini spora lagi kan? Berarti nggak ada bedanya.
Yang C merupakan generasi dominan di sini. Dominan ya. Iya. Di sini generasi pertanian hidup sebentar. Bentar. Iya kan? Iya. Ya. Berarti yang membedakan adalah yang C ya. Jadi pada lumut gametop itu generasi dominan, pada paku merupakan generasi yang hidup sebentar, tidak dominan. Terus kalau yang Itu D mampu tahu menghasilkan sel gamet, sama menghasilkan sel gamet, nggak ada bedanya. Tergolong fotoutotrof, ya, karena bisa membuat zat makanan sendiri berklorofil. Jawabannya yang C ya. yang C, Kak. Ya. Itu tahu dominan apa enggaknya dari mana, Kak? Tahu dominan atau tidak dominan ya? Nah, dominan berarti dia hidup lama, ya. Di sini udah saya kasih penjaga gametofit lumut itu dia hidup lama. Jadi tumbuhan lumut yang kita lihat sehari-hari itu adalah generasi gametofitnya, ya. Misalkan di pot, di sel di tembok ada lumut kan? Iya tahu. Jarang lihat itu berarti dia tumbuhan lumut pada fase gametofit. Sementara sporogonium cuma sebentar banget. Jadi dewasa ya sigot tumbuh dewasa menghasilkan spora udah mati. Sebentar doang. Oke, maka dia dominan karena hidup lama. Tetapi pada paku sebaliknya dia. Ya, gametofitnya cuma sebentar. Yang lama adalah sporofitnya. Jadi pakis yang kita lihat, bahkan kita sayur itu ya. Sayur pakis tahu kan, Darren? Iya, iya tahu. Sayur pakis itu kan tumbuhan paku. Itu ada generasi sporofit. Ya. Oke, kayak gitu Darren. Silakan kalau di screen. Ya. Nomor 5. Boleh saya hapus nggak nih? Udah, Kak, udah di screenshot. Sudah ya, coba Darren dilihat nomor 5. Nomor 5 tentang virus, ya, ini materi kelas 10 juga. Ya. Jadi ada genom. Genom apa? Genom sudah sampai materi itu belum di sekolah? Genetika? Belum ya? Baru, Kak. Okay. Baru masuk ya? Kromosom DNA gitu ya? Oke, genom. Jadi genom adalah unit, satu unit ya, DNA di dalam, atau satu unit materi genetik. Ya. Nah, virus kan beda-beda, ya kan? Iya. Genom itu satu unit atau keseluruhan unit materi genetik. Oke, itu genom. Nah, kemudian di sini tentang virus. Virus itu berbeda dengan yang lain ya, makhluk kayak gitu. Tapi bukan makhluk hidup virus kan? Iya. Ya, virus itu makhluk hidup bukan, benda mati juga bukan. Bisa dua-duanya. Kadang makhluk hidup, kadang benda mati. Oke. Virus ini kan materi genetiknya cuma ada satu, beda dengan yang lain ya, bakteri. Atas itu materi genetiknya ada dua. Virus cuma satu, itu ada virus DNA ya, atau virus RNA. Ya. Satu-satu. Jadi ada virus yang isinya DNA doang, ada virus yang isinya RNA doang. Kalau kita dua-duanya ada DNA, ada RNA. Oke.
Nah, virus yang RNA, contohnya coronavirus, nah, ini lagi update. Terus kemudian virus T atau bakteriofag. Ya. Nah, kalau yang virus DNA ya, contoh virus flu. Virus flu. Nah, ini virus DNA. Sorry, ketukar ya. Yang ini flu. Oke. Virus flu itu RNA ya. Ini virus T ya. Atau bakteriofag. Oke. Nah, di sini ditanyakan ukuran ganas virus T dapat dilihat berarti dari ini ya kan? Berarti dari jumlah DNA-nya. DNA-nya ada berapa, maka genomnya berapa kayak gitu. Jumlah DNA menunjukkan genom virus DNA. Nah, kalau jumlah RNA ya berarti menunjukkan genom virus RNA. Ya, contohnya pada corona, terus virus flu. Gitu. Berarti yang C, ya kan? Ya. Jumlah DNA-nya. Kalau kapsid itu apa? Kapsid itu selubungnya, ya. Selubungnya, ya, selubung virus. Ini isinya terbuat dari protein, tersusun dari protein. Amplop, nah amplop itu berada di luar dari kapsid. Ya kenapa Darren? Perbedaan itu virus DNA sama virus RNA apa, Kak? Yang pasti ini materi genetiknya. Yang satu isinya DNA, yang satu isinya RNA. Ya, salah satu doang. Nah, kalau dari segi ukuran kan memang dia hampir sama kan, sangat kecil kan, lebih kecil daripada bakteri. Walaupun nanti lebih kecil dari bakteri, dia ukurannya satu dengan lain beda-beda. Kemudian dari bentuknya juga beda-beda kan, ada bulat, ada yang batang dan sebagainya. Oke. Nah, ini saya menggambarkan struktur yang sederhananya seperti ini. Ya. Ini gambar struktur sederhananya. Nah, yang disebut sebagai kapsid ini bungkusnya. Nah, yang di sini dalam sini nih, ini materi genetiknya, ya. Materi genetiknya, DNA atau RNA-nya. Nah, di sini kosong nih di sini. Dia tidak punya cairan sel kayak organisme lain. Tidak punya cairan sel, tidak punya organel, jadi dia kering. Isinya cuma materi genetik doang. Selubungi protein, ini lehernya, ini ekor, ini serabut ekor. Ini struktur virus T kalau tidak salah. Nah, di sini nanti ada jarumnya dia. Modelnya seperti itu. Oke, ada yang bisa dipahami, Darren? Bisa, Kak. Ya, oke. Silakan di screen dulu. Nomor 6 ya, nomor 6 masih materi kelas 10. Lanjut ya, Darren. Ya, Kak, lanjut. Nah, Darren masih kan nggak? Ada eukariot, ada prokariot. Dia punya membran sel, Kak. Eukariot.
Ini ketika kita belajar tentang sel, kita belajar ini ya kan, prokariot, eukariot. Walaupun belajarnya di kelas 11 sih lebih detailnya ya. Ya. Jadi ada prokariot atau prokariotik ya. Ini dari kata pro, artinya belum, dan karyon artinya inti. Berarti prokariot atau prokariotik artinya belum berinti atau belum bermembran inti. Ya. Belum berinti atau belum bermembran inti. Nah, contoh organismenya adalah example-nya ya, kingdom Archaebacteria ya. Dan Elubacteria. Atau boleh disingkat dia kerajaan bakteri, itu term karyon. Ya. Prokaryotik. Yang kedua, eukaryotik. Ya. Dari dua kata juga. Eukaryotik sudah. Nah, karyon ya inti. Atau boleh disebut sudah berinti. Atau sudah bermembran inti. Nah, organismenya berarti dari protista ke atas. Protista, fungi, plantae, dan animalia. Berarti dari alga, ganggang, amuba teman-temannya, jamur, tumbuhan dan hewan. Eukaryotik. Nah, sekarang yang pertama dulu, prokaryotik. Yang pertama dia pasti tidak bermembran inti atau tidak berinti. Terus yang kedua, tidak mempunyai ya, sistem endomembran. Sistem endomembran, membran dalam atau membran rangka. Nah, contohnya adalah RE ya, retikulum endoplasma, Golgi, ya. Kemudian mitokon apa satu lagi, RE, Golgi, Golgi ya saya. Terus berikutnya mempunyai mesosom. Ya. Mesosom itu fungsinya adalah menghasilkan energi. Ya. Mesosom itu menghasilkan energi, terus ya mempunyai sitoplasma, terus yang mempunyai sitoskeleton. Sito itu adalah sel, ya. Kalau plasma berarti cairan sel. Kemudian sitoskeleton, skeleton itu adalah rangka. Maka sitoskeleton artinya rangka sel. Terus ini ribosom ada. Ribosom untuk apa? Masih ingat, Darren? Enggak. Ribosom itu bentuknya bulat ya, kecil, fungsinya sintesis protein. Untuk sintesis protein.
Terus dia ya pasti mempunyai membran sel. Jadi membran sel berbeda dengan membran inti. Ini yang prokaryotik. Nah, kemudian eukaryotik. Eukaryot atau eukaryotik. Ya kebalikannya sini. Bermembran inti. Bermembran inti, kemudian mempunyai sistem endomembran. Endomembran atau sistem membran dalam, yaitu RE dan Golgi. Terus yang ketiga, nah di sini sebagai penghasil energi bukan mesosom tapi mitokondria. Nah, makanya menjadi beda. Mitokondria ini penghasil energi atau dengan kata lain respirasi ya, Darel ya. Iya kak. Udah belajar ini kan metabolisme kan? Mm. Ya, respirasi itu menghasilkan energi. Sitoplasma sudah pasti mempunyai sitoplasma. Terus kemudian sitoskeleton sama ya, atau rangka sel. Nah, saya tambahin sitoskeleton itu adalah mikrofilamen terus mikrotubulus ya. Terus kemudian sentriol. Dan mikrofilamen berupa benang-benang kecil, mikrotubulus berupa tabung-tabung kecil kayak pipa. Nah, sentriol ini fungsinya itu sebenarnya untuk pembelahan sel, tapi ini sebagai rangka sel. Terus ribosom ada, sama sintesis protein mempunyai membran sel. Nah, kayak gitu Darren ya, antara prokariot dengan eukariot. Oke, yang mana jadinya? Kalau yang A kita lihat ya. Ribosom, sitoskeleton, karyoteka apa tadi? Karyon ya, inti, ya. Belum kan? Satu punya, prokariot nggak punya, eukariot punya. Membran sel punya dua-duanya, asam nukleat punya dua-duanya. Mitokondria yang punya? Mitokondria yang punya si ini. Eukariot, ya kan? Ya. Ya, mesosom yang prokariot. Terus yang C mesosom di prokariot ya kan? Eukariot nggak ada. Yang D membran sel. Membran sel dua-duanya kan? Dua-duanya ya membran sel ya. Sitoskeleton ya. Ribosom. Oke, berarti yang D. Oke, silakan di screen dulu, Darel. Ya kak. Sudah? Udah kak. Nah, coba nomor 7 ya.
Nomor 5 itu daun, materi kelas 11 lagi ya. Daun begini kan, kalau saya potong. Di kelas 10 pernah mengamati daun di laboratorium, Darel? Irisan melintang, kayak gitu-gitu? Kayak pernah, Kak. Pernah ya, saya kelas 10 sih. Bawang, terus daun, terus batang daun singkong, harusnya di kelas 10. Nah, kalau kita potong melintang, itu bentuknya seperti ini. Ya. Ini kita amati. Jadi bentuk sel-selnya ada yang kubus atau persegi, ada yang persegi panjang, terus ada yang bolong-bolong berongga seperti ini. Ini menunjukkan keberadaan selnya memang beda-beda, ya kan? Karena mendukung struktur yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Nah, bagian-bagiannya masih ingat? Yang paling atas sama darah yang ini? Itu Jadi dia kayak plastik, kayak lilin, fungsinya melapisi daun bagian atas. Maka daun bagian atas kelihatan kinclong kan ya, Darel ya? Berkilat kayak gitu kan. Terus kalau kena air kalis. Ini disebut sebagai kutikula. Semacam lilin ini. Bawahnya ini adalah yang persegi atau kubus adalah epidermis atas. Ini yang ini palisade atau tiang atau pagar. Terus yang ini ya, ini adalah spons atau bunga karang. Terus yang ini adalah epidermis bawah. Terus ini stomatanya di sini. Stomata itu adalah mulut daun. Mulut daun ini fungsinya untuk respirasi, ya, pernapasan, keluar masuk oksigen, CO2, terus untuk transpirasi, penguapan, mengeluarkan uap air. Terus ini pernapasan. Nah, ini baru xilem phloem. Dengan fungsi yang berbeda-beda. Masih kan Darel, xilem untuk apa? Dalam, Kak. Xilem Nganterin air, oksigen ke dalam. betul. Angkut air ya. Angkut air. Belum? Angkut apa? Angkut hasil ini fotosintesis Ya, keluar. hasil fotosintesis. Belum. Biar nggak ketugar ya ini F lagi kan? Belum ketemu fotosintesis, biar nggak ketugar. Kalau epidermis atas bawah fungsinya? Untuk melindungi kalau salah. Ya pelindung, karena dia posisinya di paling pinggir kan ya? Iya. Jadi pagar pada rumah kita. Ini pelindung juga nih. Terus kalau palisade, nah di palisade itu banyak ini nih, biji-bijian kecil kayak gini, apa namanya? Ini di metabolisme udah pernah kemarin di fotosintesis nih, materi kemarin di kamu sekolah. Ya kan? Iya. Apa nih biji kayak bulatan-bulatan kecil di palisade? Nah, ini adalah kloroplas.
Berarti fungsi palisade untuk fotosintesis ya betul. Nah, kayak gitu kan nih. Walaupun di sini ada kloroplas, tetapi dia sedikit. Paling banyak dia ke atas ke palisade. Nah, dua ini menjadi mesofil. Mesofil daun. Nah, keterangannya seperti itu. Jadi mesofil itu bermodifikasi jadi dua, spons atau bunga karang dan palisade. Itu dari saya ke kamar kecil sebentar ya. Ya, Kak. Sudah darah ya. Ya, Kak. Nah, jawabannya yang mana jadinya? Nomor 7. Yang tuh, Kak. Yang tiang sama ini, Kak. Yang D. Bunga karang ya, D ya. Ya, betul. Palisade dan spons. Oke, saya lanjutkan. Ke nomor 8 ya. Arah perambatan impuls listrik pada jantung. Jadi, jantung kita itu bisa berdetak ya. Kalau ada impuls listriknya, itu menjadi denyut jantung. Nah, ketika jantung kita gagal berdetak, berarti ya kegagalan jantung. Jantung nggak bisa bekerja. Jantung itu bekerja kalau dia berdetak. Oke, ya. Nah, di sini pada jantung itu ada pemacunya, ya. Mungkin Daryl pernah dengar alat pemacu jantung ya? Ya.
Ya, itu kan alat pemacu jantung kan alat pemacu jantung yang bikinin manusia, sintetis, ya kan? Bukan aslinya. Tetapi pada manusia yang normal itu ada aslinya, originalnya, ya. Namanya pacemaker. Pacu jantung. Pemacu jantung. Nah, ini ada 4. Ya. Yang pertama adalah SA, node, ya, atau nodus. Nah, SA ini adalah singkatan dari sinoatrial, ya, sinoatrial. Sinoatrial. Nah, pacemaker ini sebagai pacemaker yang pertama-tama atau awal, ya, posisinya adalah di atrium, ya, berarti atrium sebelah kiri, ya, posisi di atrium sebelah kiri. Terus yang kedua adalah ada AV, ya, node. Nah, ini singkatan dari atria, ventricular. Nah, ini posisinya, ya, posisi di antara, ya, atrium dan ventricle. Atrium itu serambi, ya. Atrium dan ventricle. Nah, ini sebagai jeda, ya. Jadi ada pause gitu atau jeda. Karena nggak mungkin jalan, ada jedanya tak 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 kayak gitu, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah berkas disk. Ya. Ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Berkas disk. Nah, ini sel khusus, ya. Ini berupa sel khusus, ya, yang berada dan, ya, berasal dari AV node. Sel khusus yang berada dan berasal dari AV node dan masuk ke dalam, ya, serat, ya, inter, ya, ventricular. Terus yang keempat baru berkas atau serat. Purkinya. Ini sama diberi nama sesuai nama penemunya juga, ya. Ini berupa serat terminal halus ya. Serat terminal halus yang bergerak, ya. Yang bergerak dan yang bergerak dari nanti bergeraknya dari bis, ya, bergerak dari bis, ya, dan melingkari, ya, menyebar melingkari. Menyebar melingkari miokardium. Ventricular.
Nah, miokardium itu artinya otot jantung. Jadi ini melingkari otot jantung, terutama di ventricle atau di bilik. Nah, kayak begitu. Atrium itu serambi. Jadi pacemaker-nya atau pemacu jantung ada 4 ya. Esanode, apenode, berkasis, dan serat Purkinje. Ini urutannya. Esanode dulu, AP dulu, Purkinje, baru ke Purkinje. Oke, begitu. Kelihatan semua atau ada yang tidak kelihatan? Kelihatan semua Kak. Ya, oke. Silakan screen dulu. Ya, udah Kak. Nomor 9 ya. Ini waktunya saya tambahin, jadi seharusnya sih sampai jam 5 doang ya Darel ya. Jadi besok Darel jangan terlambat ya. Ya, Kak. Besok di alarmin. Iya. Jangan kelupaan. Nah, saya tambahin ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 itu kan Darel sudah belajar di fotosintesis kan? Gimana coba? Fotosintesis itu apa artinya Darel? Fotosintesis. Ini Ya, Kak. proses pembentukan Proses pembentukan ini Kak. zat makanan ya kan? Iya, makanan. Dengan menggunakan energi cahaya matahari. Jadi dari kata foton dan sintesis. Foton artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Ya. Bukan pembentukan cahaya, itu pembentukan zat makanan dengan menggunakan energi cahaya. Nah, kalau ini kan gambar kloroplas kan Darel ya, betul? Iya. Nah, kalau lihat yang kayak koin ditumpuk-tumpuk itu apa namanya? Jadi kalau kayak koin yang ditumpuk-tumpuk itu namanya adalah grana. Ya. Grana atau tumpukan dari tilakoid. Ya, gitu. Bisa hapus ya. Jadi kita belajar fotosintesis. Atau dengan kata lain, fotosintesis adalah pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Oke, gitu ya. Ini pertama adalah melalui reaksi terang. Reaksi terang, ya kalau saya singkat itu menjadi RT. Ada reaksi yang menggunakan energi cahaya matahari. Nah, ini terjadi di grana, ya, atau tumpukan tilakoid. Terus yang kedua, energinya. Energi yang digunakan adalah cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer dan 700 nanometer. Bahannya apa kira-kira di sini, Darel? Bahannya ya air alias H2O yang diangkut oleh silem ke daun.
Terus hasilnya ini adalah oksigen, terus ATP dan NADPH. Nah, oksigen ini dibuang ke atmosfer lagi, ke lingkungan. Sementara ini adalah untuk reaksi gelap, RG. Ini reaksi terang. Yang kedua reaksi gelap atau RG. Terjadi bukan pada malam hari ya, karena kita soal jebakan. RG terjadi pada malam hari, bukan ya. Yang membedakan gelap dengan terangnya ini adalah, terang dengan gelap ini adalah bukan waktunya, tapi energi yang digunakannya. Terang energi cahaya matahari, gelap bukan cahaya matahari, tapi ATP dan NADPH2. Nah, ini terjadi di stroma. Stroma itu matriks dari kloroplas atau cairan dari kloroplas. Nah, energinya ya, ATP dan NADPH2. Terus bahannya, nah, bahannya ini adalah CO2 nah, atau karbon dioksida. Terus kemudian hasilnya adalah C6H12O6 alias glukosa. Jadi hasil akhirnya di glukosa, ini hasil akhirnya oksigen dan ini. Nah, proses ini melalui siklus Kelvin ya, atau siklus Kelvin-Benson ya. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah fiksasi CO2 oleh RUBP atau ribosa bifosfat. Ini jadi CO2 plus RUBP jadinya PGA, fosfogliserat asid. Oke. Yang B reduksi pengurangan gugus aldehid. Ya. Pengurangan gugus aldehid. Nah, ini dari ini menjadi 12 ya. 12 PGA menjadi 12 PGAL. Oke. Terus yang C regenerasi. Alias pembentukan RUBP kembali ya. Pembentukan RUBP kembali. Nah, dari 12 PGAL ini ya 12 PGAL, maka yang 10 PGAL itu menjadi RUBP ya. Sementara yang 2 PGAL ini menjadi glukosa. Jadi mayoritas PGAL ini dikembalikan menjadi RUBP. Sebagian kecil yang menjadi glukosa. Nah, kayak gitu Darel, ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Berarti X itu reaksi apa? Kalau digambar? Aduh, tunggu. Reaksi gelap ya? Betul? Nah, kita cari yang salahnya di sini dari A sampai E ya. Kalau yang A itu melibatkan enzim RUBP, itu betul ya? Iya.
Yang B dibentuk ADP, ADP berarti di terang, salah yang B, ya kan? Yang C terjadi regenerasi, betul, gelap. Terjadi distroma, betul, gelap. Membutuhkan ATP dan NADPH, betul. Berarti yang salah yang B, Yang B. ya. Ya, yang B yang kecualinya kan kita justru nyarinya kan, yang tidak terkait, ya. Oke, kayak gitu Darel ya. Ini nanti coba kamu pelajari lagi. Kita tinggal berapa soal? 6 soal ya. Iya, Kak. 6 soal kamu pelajari lagi. Terus minggu depan saya bahas lagi. Terus saya tambahin soal lagi. Kayak gitu terus ya Darel ya. Kalau ada yang kamu tanyakan nanti di pertemuan kamu tanyakan langsung. Begitu dan jangan terlambat lagi Darel. Iya, Kak. Ya oke. Selamat sore ya. Sukses ya Darel ya. Ya. Rencana kemana kamu? Ke ITS, Kak. ITS ngambil? Teknik Industri. Teknik Industri ITS ya. Oke, sukses ya. Ya, Kak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Ya. Minggu depan bahas ini lagi apa kita bahas materi ini, Kak? Yang genetik itu. Kita selesaiin ini dulu sampai nomor 15 ya. Ya. Terus habis itu ya ke genetik. Tuh, kamu perlu itu ya? Iya. Ya oke, nanti bahas genetik ya. Ya deh. Ya. Kayak. Ya, makasih Kak. Yuk sama-sama. Saya live Kak. Ya oke, yuk. Ya. Nah, ini enak. 10 ini Kak, 10 ini Kak. Cinta buat saya. Iya, kalau kayak gini enak ya Pak. Jadi tujuannya ngerti aja loh. Itu mau belajar gitu lah. Iya. Wah, iya. Terus itu ada jawabannya terus di Malaysia. Kayak anak pondok. Kalau waktu gimana caranya? Si Kensi doang yang aktif. Fungsi ya. Yang lain pada